Secara umum, sistem reproduksi adalah serangkaian organ dan proses biologis yang berperan dalam pembentukan sel, kelamin, pembuahan, kehamilan, serta kelahiran. Sistem ini terdiri atas dua bagian utama yaitu sistem reproduksi laki-laki dan sistem reproduksi perempuan, yang dimana keduanya itu saling berhubungan dan bekerja sama dalam proses reproduksi. Sistem reproduksi laki-laki adalah rangkaian organ yang bekerja untuk memproduksi sperma, menyimpan, mematangkan, serta menyalurkannya ke tubuh perempuan saat proses reproduksi. Sistem ini juga berperan dalam produksi hormon testosteron yang memengaruhi ciri khas laki-laki, seperti suara yang lebih berat, pertumbuhan otot, rambut tubuh, dan dorongan seksual. Pada dasarnya, sistem reproduksi laki-laki terbagi menjadi organ luar dan organ dalam, yang keduanya saling terhubung dan berfungsi secara terkoordinasi. Organ luar terdiri atas penis dan skrotum. Penis adalah organ yang berfungsi sebagai saluran keluarnya urin dan sperma, tetapi tidak pada waktu yang sama karena adanya mekanisme pengatur di dalam uretra. Struktur penis tersusun atas jaringan erektil yang tersisi darah ketika terjadi rangsangan, sehingga penis menjadi kaku dan memungkinkan terjadinya ejakulasi. Skrotum adalah kantong kulit yang menggantung di bawah panggul dan berfungsi menjaga suhu testis agar tetap lebih rendah, sekitar 2-3 derajat Celcius dari suhu tubuh. Suhu ini penting untuk menjaga kualitas sperma, sebab suhu yang terlalu panas dapat merusak proses pembentukan sperma atau spermatogenesis. Organ dalam sistem reproduksi laki-laki terdiri dari beberapa bagian yang penting. Testis merupakan organ utama yang berfungsi memproduksi sperma dan hormon. Testosteron. Dalam testis terdapat tubulus seminiferus, yaitu tempat terjadinya spermatogenesis secara bertahap, mulai dari sel induk sperma hingga menjadi sperma matang. Setelah diproduksi, sperma tidak langsung siap digunakan, melainkan dipindahkan ke epididymis, yakni saluran panjang yang melingkar di belakang testis. Disinilah sperma disimpan dan dimatangkan hingga siap untuk bergerak aktif. Proses pematangan ini memerlukan waktu sekitar 2 minggu. Selanjutnya, ketika terjadi ejakulasi, sperma bergerak melalui saluran yang disebut vas deferens. Vas deferens membawa sperma menuju vesicula seminalis. Di sepanjang perjalanan ini, sperma mendapatkan tambahan cairan dari kelenjar reproduksi. Vesicula seminalis menghasilkan cairan kaya fruktosa yang menjadi sumber energi untuk sperma. Setelah itu, sperma melewati kelenjar prostat yang menghasilkan cairan yang bersifat sedikit basah untuk menetralkan lingkungan asam di uretra maupun vagina. Cairan dari prostat juga membantu meningkatkan motilitas atau pergerakan sperma. Di bagian akhir, terdapat kelenjar bulboretralis yang menghasilkan cairan pelumas sekaligus membersihkan sisa urin dari uretra sebelum ejakulasi terjadi. Campuran cairan-cairan inilah yang kemudian membentuk semen atau air mani. Selain organ dan saluran, sistem reproduksi laki-laki sangat dipengaruhi oleh hormon. Hormon utama ialah testosteron yang diproduksi oleh sel Leydig di testis. Hormon ini mengontrol dorongan seksual, perkembangan sperma, serta pertumbuhan karakter seksual sekunder. Pada masa pubertas, pengaturan hormon berlangsung melalui mekanisme yang melibatkan hipotalamus dan kelenjar pituitari di otak. Hipotalamus melepaskan hormon GnRH yang menstimulasi pituitari untuk menghasilkan FSH dan LH. FSH membantu proses spermatogenesis, sedangkan LH memicu produksi testosteron. Keseimbangan hormon inilah yang memastikan seluruh proses reproduksi berjalan normal. Secara keseluruhan, sistem reproduksi laki-laki adalah sistem yang sangat terstruktur, mulai dari produksi sperma di testis, pematangan di epididymis, perjalanan melalui vas deferens, hingga pencampuran dengan cairan kelenjar untuk membentuk semen yang
siap diejakulasikan. Setiap bagian memiliki peran penting dan gangguan pada salah satu organ dapat mempengaruhi kesuburan. Dengan memahami keseluruhan alur kerja sistem ini, kita dapat melihat betapa kompleks dan terkoordinasinya proses reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi laki-laki dapat mengalami berbagai gangguan yang mempengaruhi kualitas sperma, fungsi hormon, hingga kemampuan ejakulasi. Salah satu gangguan yang cukup umum adalah varikokel, yaitu pelebaran pembuluh darah pada skrotum yang menyebabkan suhu di sekitar testis meningkat. Suhu yang terlalu panas dapat menurunkan kualitas dan jumlah sperma. Selain itu, terdapat gangguan kriptorkismus, yaitu kondisi ketika satu atau kedua testis tidak turun ke skrotum saat bayi lahir. Kondisi ini menyebabkan testis berada di dalam rongga tubuh yang bersuhu lebih tinggi, sehingga dapat mempengaruhi kesuburan di kemudian hari. Laki-laki juga bisa mengalami orsitis atau epididymitis, yaitu peradangan pada testis atau epididymis yang biasanya disebabkan infeksi bakteri atau virus. Peradangan ini dapat menimbulkan nyeri, pembekakan, dan gangguan produksi sperma. Gangguan lain yang sering terjadi adalah hipogonadisme, yaitu kondisi ketika testis tidak mampu memproduksi hormon testosteron dalam jumlah cukup. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya dorongan seksual, penurunan massa otot, gangguan spermatogenesis, bahkan infertilitas. Selain itu, terdapat juga impotensi atau disfungsi ereksi, yaitu ketidakmampuan mempertahankan ereksi secara optimal. Penyebabnya bisa berasal dari faktor fisik seperti gangguan pembuluh darah, diabetes, atau rendahnya testosteron, maupun faktor psikologis seperti stres, kecemasan, dan depresi. Masalah lain yang sering ditemui adalah ejakulasi dini, yang membuat laki-laki berejakulasi terlalu cepat, sehingga mengganggu proses reproduksi dan hubungan seksual. Merawat sistem reproduksi laki-laki sangat penting untuk menjaga kesuburan dan kesehatan organ. Salah satu cara utama adalah menjaga kebersihan area genital, terutama di bawah kulu bagi yang tidak disunat, karena area ini bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri. Kebersihan yang baik membantu mencegah infeksi seperti balanitis dan infeksi jamur. Selain itu, laki-laki disarankan untuk menghindari paparan panas berlebih pada skrotum, seperti mandi air terlalu panas, memakai celana terlalu ketat, atau menaruh laptop langsung di pangkuan. Suhu yang terlalu tinggi bisa menurunkan kualitas sperma. Pola hidup sehat juga sangat berpengaruh, seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara teratur, menjaga berat badan ideal, serta tidur yang cukup. Kebiasaan buruk seperti merokok, konsumsi alkohol berlebihan, dan penggunaan narkoba sebaiknya dihindari karena dapat merusak kualitas sperma dan mengganggu hormon. Selain itu, penting juga untuk mengelola stres karena stres berkepanjangan dapat mengacaukan keseimbangan hormon, termasuk hormon testosteron. Pemeriksaan kesehatan rutin, terutama bagi laki-laki yang sudah dewasa, juga sangat dianjurkan. Pemeriksaan ini dapat mendeteksi dini adanya gangguan seperti varikokel, infeksi, atau penurunan kadar hormon. Cara mengatasi gangguan reproduksi laki-laki bergantung pada jenis gangguannya. Untuk varikokel, penanganan biasanya berupa operasi kecil atau varikokelektomi untuk menutup pembuluh darah abnormal sehingga sirkulasi darah kembali normal. Sedangkan pada kriptorkismus, dokter biasanya melakukan operasi orsiopeksi untuk memindahkan testis ke skrotum sebelum usia anak 1-2 tahun. Untuk infeksi seperti epididymitis atau orsitis, pengobatannya bisa berupa antibiotik, obat antiinflamasi, serta istirahat dengan kompres dingin pada area yang bengkak. Bila penyebabnya virus seperti gondongan, biasanya cukup dengan perawatan suportif sampai gejalanya mereda. Pada gangguan hormonal seperti
hipogonadisme, dokter dapat memberikan terapi hormon testosteron untuk membantu menormalkan kadar hormon dan meningkatkan fungsi reproduksi. Untuk impotensi atau disfungsi ereksi, penanganannya dapat berupa obat-obatan tertentu, terapi psikologis, perubahan gaya hidup, atau kombinasi beberapa metode. Sementara itu, ejakulasi dini dapat diatasi melalui teknik latihan, konseling, atau obat sesuai anjuran dokter. Yang paling penting adalah tidak menunda pemeriksaan medis, karena semakin cepat gangguan diketahui, semakin besar pula peluang penyembuhannya. Setelah mengetahui sistem reproduksi laki-laki, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem reproduksi perempuan, yaitu rangkaian organ yang bertanggung jawab atas pembentukan sel telur, proses pembuahan, kehamilan, dan persalinan. Sistem ini lebih kompleks karena tidak hanya menghasilkan sel reproduksi, tetapi juga menyediakan tempat berkembangnya embrio hingga menjadi janin. Secara umum, sistem reproduksi perempuan terdiri atas beberapa organ utama, yaitu ovarium, tuba fallopi, uterus, vagina, serta organ pendukung lainnya. Setiap bagian memiliki fungsi khusus dan bekerja secara harmonis, mengikuti siklus harmonial bulanan. Organ pertama adalah ovarium atau indung telur. Sebanyak 2 buah yang terletak di sisi kanan dan kiri rongga panggul. Ovarium berfungsi sebagai tempat pematangan sel telur atau ovum dan produksi hormon estrogen serta progesteron. Kedua hormon ini mengatur siklus menstruasi, ovulasi, dan mempersiapkan dinding rahim untuk kehamilan. Di dalam ovarium terdapat ribuan folikel, namun hanya satu folikel dominan yang biasanya matang setiap bulan dan melepaskan satu sel telur dalam proses yang disebut ovulasi. Sel telur kemudian masuk ke tuba fallopi. Tuba fallopi atau saluran telur merupakan tempat terjadinya pembuahan. Struktur ini berupa saluran panjang dengan ujung berbentuk fimbriae yang menangkap sel telur saat dilepaskan dari ovarium. Bila di dalam tuba fallopi terdapat sperma yang berhasil bertemu dengan sel telur, maka terjadilah pembuahan. Sel telur yang telah dibuahi atau zigot kemudian bergerak menuju uterus sambil mengalami pembelahan sel secara bertahap. Organ berikutnya adalah uterus atau yang biasanya dikenal dengan rahim, yang merupakan organ berotot berbentuk seperti buah pir. Uterus berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya janin selama kehamilan. Dinding bagian dalam uterus disebut dengan endometrium, yang mengalami penebalan setiap bulan sebagai persiapan untuk menerima hasil pembuahan. Jika kehamilan tidak terjadi, endometrium akan luruh dan keluar sebagai darah menstruasi. Sedangkan jika terjadi pembuahan, endometrium akan menjadi tempat implantasi zigot sehingga terbentuk kehamilan. Otot-otot uterus juga berperan dalam proses persalinan, yaitu dengan melakukan kontraksi untuk membantu bayi keluar dari tubuh ibu. Selanjutnya, terdapat vagina, yaitu saluran berotot yang menghubungkan rahim dengan lingkungan luar tubuh. Vagina berfungsi sebagai jalan masuk sperma, saluran keluarnya darah menstruasi, serta jalan lahir saat persalinan. Dinding vagina memiliki elastisitas yang tinggi, sehingga dapat melebar saat proses melahirkan. Selain itu, vagina memiliki pH yang agak asam yang berfungsi menjaga keseimbangan flora normal dan melindungi tubuh dari infeksi. Reproduksi perempuan juga sangat dipengaruhi oleh hormon. Produksi estrogen dan progesteron mengatur siklus menstruasi bulanan yang terdiri dari fase menstruasi, fase proliferasi, ovulasi, dan fase luteal.
Keseimbangan hormon ini sangat penting karena gangguan kecil saja dapat menyebabkan ketidakteraturan menstruasi atau kesulitan memperoleh kehamilan. Selain itu, hormon oksitosin dan prolaktin turut berperan setelah melahirkan dalam memengaruhi produksi ASI serta kontraksi rahim. Secara keseluruhan, sistem reproduksi perempuan merupakan sistem yang sangat terstruktur dan memiliki banyak fungsi penting, mulai dari produksi sel telur, tempat terjadinya pembuahan, hingga menyediakan lingkungan yang aman bagi perkembangan janin. Dengan memahami organ-organ dan mekanisme yang bekerja di dalamnya, kita dapat melihat betapa kompleks dan menakjubkannya proses reproduksi manusia, serta bagaimana kedua sistem, laki-laki dan perempuan, bekerja bersama untuk memungkinkan terjadinya kelahiran generasi baru. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila saya memiliki kesalahan dalam pengucapan atau pengetikan, mohon dimaklumi. Sekian dari saya, terima kasih.